Haleluya. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu yang kekasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan segera mulai ibadah kita. Seberapa banyak kita yang hadir pada sore hari ini? Boleh kita memberi salam kepada orang sekitar kita. Sebelah kanan kiri kita katakan Tuhan berkati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan pada sore malam hari ini. Izinkan Dia melawat memberkati engkau. Buka hatimu. Haleluya Tuhan. Oh, shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Haleluya. Seperti burung merpati, damai surgawi. Haleluya Tuhan. Diberkatilah berikan tepuk tangannya meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur di hadapan-Mu pada sore malam hari ini. Karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang selalu nyata bagi kami semua. Sehingga kami boleh terpelihara sampai hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Sehingga Tuhan sore hari ini, seberapa banyak kami umat-Mu, kami datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Kami rindu Tuhan mengalami Engkau di tempat ini. Itu sebabnya kami buka hati kami untuk Tuhan. Biar Tuhan melawat, menjamah, dan memulihkan setiap kami Tuhan. Maka setiap kami yang datang Tuhan, kami percaya kami akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya kami bawa dan kami persembahkan hidup kami. Kami tabiskan ibadah kami di dalam pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita mau datang pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam segala keadaan, mereka senantiasa Yesus yang menjadi pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kalau pengharapan kami Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu ku maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, katakan tetap Yesus. Amin. Hatiku Dia beri hidup dan kesempatan baru, katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang karena
atas hidup kami. Sungguh hati kami bersyukur, hati kami bersyukur. Kami punya Yesus, kami punya Tuhan. Pengharapanku takkan hilang di dalam-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia. Buka suara sembah Dia. Haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian kepada Engkau Yesus Tuhan kami. Tiada yang seperti-Mu dalam segala keadaan Tuhan, dalam setiap musim hidup kami. Kami mau tetapkan pengharapan kami di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Tak pernah meninggalkan kami, Allah yang setia, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Sungguh Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami sembah Engkau, Kau yang layak, Kau layak terima segala pujian. Haleluya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Kau Tuhan kami, Kau Raja kami. Amin. Kau Tuhan kami, selamanya Kau yang berdaulat atas kami. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam. Selamanya Kau Tuhanku. selamanya Engkau Tuhan kami. Kami memilih Engkau sebagai Tuhan yang akan berdaulat atas hidup kami Tuhan. Karena tiba-tiba dalam segala keadaan, dalam setiap kehidupan kami,
kiranya Engkau yang senantiasa menjadi pengharapan kami Tuhan. Kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Kita akan terus memuji Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita lanjut pujian, kita kasih tos kiri kanan. Katakan tetap bersyukur, tetap bersuka, sebab Dia Tuhan kekuatan dalam hidup kita. Haleluya. Kamu terus bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kamu terus bersyukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah pergi dari hidup kami. Haleluya. Sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu. Keselamatanku hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota pelindungan. Maka ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu. Amin. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Kaulah menara dan kota pelindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Amin. Hatiku percaya. Katakan, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kasih setia-Mu tidak pernah pergi dari hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu. Amin. Katakan, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu Tuhan. Amin. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Tak pergi dariku. Sekali katakan, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Kami bersuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau. Haleluya. Haleluya. Silakan jemaat duduk kembali. Sungguh Dia Allah yang setia dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa percaya akan setiap janjinya dalam kehidupan kita. Janjinya yang ajaib, yang memulihkan kehidupan kita. Haleluya.
Sungguh indah janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarkanlah pengharapan kami senantiasa kami letakkan hanya di dalam Engkau. Tuhan yang kami percaya, Tuhan yang setia dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
haleluya. Terima kasih Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Dia, haleluya. Ini yang menjadi pengakuan kami, iman kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Dan pasti digenapi dalam hidup kami. Sekalipun mungkin situasi keadaan yang kami alami hari-hari ini. Tapi kami percaya itu tidak pernah membatalkan janji-Mu dalam hidup kami. Engkau pasti akan menggenapi, Engkau pasti akan menolong kami, Engkau pasti akan menyertai kami. Engkau pasti akan memberikan kekuatan kemenangan bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini. Kami puji, kami sembah Engkau. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini, setelah kami puji sembah Engkau, kami rindu Tuhan baca renungkan firman-Mu. Tuhan bicara kepada kami. Tuhan berfirman kepada kami. Sampaikan isi hati-Mu, kehendak-Mu bagi kami semua. Buka hati dan lembutkan hati kami Tuhan. Supaya kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Sebagai pesan Tuhan bagi kami umat-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, yang rindu dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ini masih Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu kembali di tempat ini saudara, dan malam hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Pembaharuan hati masih tetap terhubung dengan bagaimana kuasa Roh Kudus yang mampu mengubahkan hidup kita untuk menjadi saksi Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk membaca satu ayat firman Tuhan dari Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Malam hari ini kita akan berbicara banyak tentang hati yang perlu dibaharui dalam hidup kita. Kita sama-sama baca ayat 23. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya senang sekali membaca dalam terjemahan yang lain. Dia bilang begini. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi lebih tegas lagi, yang terutama sekali jaga hatimu, karena itu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam terjemahan yang lain pun dia lebih spesifik lagi. Akan mempengaruhi semua yang akan kamu lakukan. Jadi hati kita itu rupanya sumber, boleh dikata yang menyetir, yang mengontrol semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Beberapa bulan yang lalu saudara, lift kita ini yang satu ini macet, mogok dan tidak bisa digunakan. Dan ternyata kerusakannya itu saudara hanya gara-gara sepele. Ada semut yang masuk ke komponen yang kecil sekali. Komponen kecil itu saudara rusak, konslet dan membuat semua yang bergerak di dalam ini tidak bisa bergerak. Kecil saja saudara. Dan harganya minta ampun, 24 juta barang kecil.
Dan itu terjadi karena perkara sepele. Semut masuk dan membuat itu korslet. Dan tidak bisa membuat ini lift berfungsi sebagaimana mestinya. Alat yang kecil bisa mengontrol, merusak, mempengaruhi alat yang begitu besar. Dinamo yang begitu besar tidak bisa bergerak gara-gara hal yang kecil. Hal yang kecil ini mengontrol, mempengaruhi semua yang ada di dalam lift. Baik itu baknya, semua. Pintu-pintu itu dikontrol sama barang kecil itu. Nah, saya umpamakan hampir sama dengan hati kita, saudara. Hati kita tersembunyi, hati kita tidak nampak, tetapi mempengaruhi semua pikiran dan kehendak kita. Dan Alkitab ketika dia berbicara tentang hati, itu berbicara tentang pikiran dan kehendak manusia. Dan pikiran kita, kehendak kita, hati kita, itu merupakan tempat pembuat keputusan dalam hidup ini. Mempengaruhi semua keputusan kita. Bahkan saudara, keselamatan pribadi yang mempengaruhi kehidupan kita di kekekalan, itu dimulai dari hati kita, saudara. Alkitab berkata, waktu kita percaya, mengaku dengan mulut kita, percaya dalam hati kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Halo. Bukan dengan mulut, saudara. Dari hati. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, sekalipun hati kita ini tidak kelihatan, kecil, tetapi sangat mempengaruhi, mengontrol seluruh kehidupan kita. Bahkan saya boleh katakan, berdasarkan ayat Roma 10 ayat 9 sampai 10 ini, keputusan hidup mati kita itu ditentukan oleh hati kita, sikap hati kita, saudara. Nah, itu sebabnya saudara, tidak salah kalau Alkitab berkata, hati-hati dengan hatimu, waspada dengan hatimu, jaga dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah ternyata terpancar kehidupan kita. Dari sanalah semua hal bisa muncul, baik itu yang jahat maupun yang baik. Bahkan mempengaruhi semua tingkah laku kita. Nah, itu sebabnya malam hari ini saya akan mengajak kita tuh melihat mengapa kita harus menjaga hati kita. Mengapa Amsal yang berhikmat ini memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada umat manusia, kepada setiap orang percaya untuk menjaga hatinya. Salah satu alasannya adalah, kalau kita melihat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. 1 Samuel 16 ayat 7. Boleh ditampilkan ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 7. Bisa. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Yang boleh dikecilkan sedikit, ini tidak kelihatan semua ini. Janganlah perkecil ayatnya. Ya, ada yang terpotong ya. Tapi kita, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa, saudara? Melihat hati. Salah satu hal yang menjadi penyebab mengapa kita perlu menjaga hati kita, karena ternyata mata Tuhan tertuju kepada hati kita. Waktu Samuel mencari pengganti Saul, dia seorang nabi dan Saul adalah seorang raja waktu itu. Lalu Samuel melihat, wah, anaknya Isai, saudaranya Daud ini besar-besar, ini kayaknya pantas. Tetapi Tuhan menegur Samuel, Nabi Samuel. Waktu itu dia bilang, hei, kamu melihat yang nampak, tetapi aku melihat yang ada di dalam hati. Samuel tidak memandang, tidak melihat hal yang sebetulnya dilihat oleh Tuhan. Lalu terpilihlah Daud untuk menjadi seorang raja. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati Daud. Apa maksudnya Tuhan melihat hati?
Saudaraku yang kekasihan Tuhan, Tuhan melihat hati kita karena Tuhan melihat apa yang menjadi motif kita. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Salah satu contoh saudara. Kenapa saudara datang ke gereja? Bukankah lebih enak ke mall? Bukankah lebih enak jalan-jalan? Ini hari libur. Saudara capek sepanjang minggu. Mengapa saudara datang ke gereja? Ada banyak orang yang datang ke gereja dengan berbagai alasan. Saya takut ditegur Pak Pendeta, Pak Gembala. Saya tidak enak dibilang orang Kristen. Atau ini dan itu. Apakah itu alasan yang benar kita datang ke gereja? Bukan saudara. Saudara datang ke tempat ini, harusnya saudara melihat hati saudara. Mengapa saya datang ke tempat ini? Karena saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Karena saya rindu menyembah Tuhan. Karena saya rindu berjumpa dengan Tuhan di tempat ini. Mengalami Tuhan di tempat ini. Itu yang benar. Kalau saudara datang dengan motif yang lain, saudara salah. Dan itu sebabnya kita perlu melihat mengapa kita melakukan semua itu. Mengapa kita memberi persembahan? Supaya dilihat orang? Atau supaya kita tambah diberkati? Dan itu tidak ada orang yang tahu kan saudara, halo. Memangnya pendeta tahu mengapa saudara memberi persembahan? Saya cuma lihat dikasih masuk persembahan. Tapi Tuhan melihat mengapa engkau memberikan persembahan. Apakah karena engkau ingin dilihat? Apakah engkau hanya ingin pamer? Ataukah engkau memberi karena engkau mengasihi Tuhan? Nah itu sebabnya saudaraku, kita perlu melihat hati kita. Karena hati kita itu menjadi fokus pemandangan Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu melihat, mengapa saya melakukan itu? Mengapa Anda melakukan itu? Apa yang dibalik semua itu? Motifnya apa? Apa yang menjadi latar belakang saudara? Melakukan semua itu. Makanya Tuhan berkata, Samuel engkau melihat apa yang nampak. Tetapi aku melihat apa yang ada. Dan Tuhan menjumpai hatinya Daud itu berkenan kepada Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita perlu mewaspadai hati kita, berjaga-jaga dengan hati kita. Coba kita lihat dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ini saudara bisa dari ayat ini kita bisa tahu bahwa hati kita tuh adalah hal yang bisa menipu. Hati manusia itu licik kata firman Tuhan. Bisa menipu. Betapa liciknya hati. Hati manusia tidak bisa dipegang. Hati manusia bisa licik dan menipu. Hati manusia bisa lain di bibir, lain di hati. Halo, Anda pernah menjumpai orang seperti itu? Lain di bibirnya, lain di hatinya. Manusia bermuka dua, manis di muka tetapi di hatinya mati lalu kok, dia bilang dalam hatinya. Ketawa, tersenyum baik-baik, dalam hatinya mati lalu kok. Biasa kita menjumpai, bermuka dua. Merancang yang jahat, ini saya contoh kembali kepada Daud. Daud seorang yang berkenan kepada Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan karena hatinya. Tetapi saudara, ada satu titik di mana Daud itu, yang kata Alkitab betapa licik dan menipunya hati manusia itu. Kalau tidak waspada bisa menghancurkan. Daud tertarik, dia naik di atas soto rumahnya, dia jalan-jalan, lalu dia lihat Batseba mandi. Dan dia mengingini, karena Batseba ini sudah menikah dengan Uria. Lalu muncullah niat jahat, liciknya dia. Dia mulai merancang satu strategi untuk membinasakan suaminya ini perempuan supaya dia bisa ambil. Lalu dia perintahkanlah komandan perangnya, suruh ini suaminya ini orang pergi berperang, taruh dia paling depan, lalu tinggalkan dia biar dia binasa. Nah, kurang lebih bahasanya seperti itu.
Seorang yang berkenan kepada Tuhan bisa jatuh kepada kelicikan yang membinasakan ini, saudara. Dan itu terjadi. Halo, seorang yang sekali berdaud bisa tergelincir dengan kejahatan hati ini. Tidak kelihatan. Dia merancang itu di dalam hatinya. Tidak ada yang tahu. Komandannya pun tidak tahu. Uria tidak tahu. Betseba pun tidak tahu. Tapi dengar baik. Tuhan tahu. Halo. Karena Tuhan sementara memandang hati kita. Dan itu sebabnya Tuhan menegur Daud. Untungnya Daud bertobat. Dan kita juga harus bertobat dari hati yang licik dan menipu ini. Saudara, itu alasan kedua kenapa kita harus hati-hati. Alasan yang ketiga, hati kita akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau saudara memperhatikan dalam Kejadian pasal 4 ayat 6, kisah Kain dan Habel, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Saya ringkas kejadiannya. Kain dan Habel mempersembahkan persembahan, lalu rupanya persembahan Habel diterima dan Kain merasa tidak diterima. Lalu dia, orang Makassar bilang mojok, ngambek dan cemburu. Lalu Tuhan menegur, mengapa muram hatimu? Hati Kain didapati Tuhan tidak benar. Dan ini menjadi cikal bakal pembunuhan yang berencana. Tuhan sebetulnya sudah menegur Kain. Hati-hati Kain. Ini bisa menghancurkan kamu dan menghancurkan orang lain. Mengapa hatimu panas tetapi dia abaikan, saudara? Dan apa yang ada di dalam hatinya itu keluar sebagai satu bentuk tindakan. Dan dia membunuh adiknya. Baru 4 kodong manusia waktu itu. Jadi 1/4 penduduk manusia. Kalau ada teka-teki kuis-kuis itu. Siapa yang membunuh 1/4 penduduk dunia ini? Itu si Kain. Karena apa? Hatinya. Hati yang jahat akan memunculkan yang jahat. Hati yang jahat akan berbuahkan kejahatan. Makanya Yesus pernah menegur ahli Taurat dan orang Farisi. Waktu mereka makan, murid-muridnya makan tidak cuci tangan. Orang Farisi, itu najis. Murid-muridmu makan tidak mencuci tangan. Memang hukum Taurat. Lalu Yesus memberikan satu statement. Dia bilang begini, bukan apa yang masuk menajiskan, tetapi apa
nanti di sentral di bawah. Kita melihat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat 10. Amsal 24 ayat yang ke-10. Dia berkata demikian. Kondisi hati yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Hal yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kondisi hati kita yang perlu diwaspadai dalam kehidupan kita adalah kondisi tawar hati. Jangan tawar hati, karena waktu engkau tawar hati, kekuatanmu itu akan menjadi kecil. Waktu engkau tawar hati, kekuatanmu akan hilang. Hilang kepercayaan dirimu, hilang imanmu akan janji-janji Tuhan. Satu waktu bangsa Israel di dalam perjalanan mereka sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka mengirimkan pengintai untuk melihat. Jadi 12 pengintai disuruh melihat ke sana, lalu pulang mereka membawa laporan bahwa ternyata memang negeri Kanaan itu bagus, penuh anggur, susu dan madu, tetapi ada tetapinya. Penduduk di sana semua itu besar-besar, raksasa, keturunan raksasa. Lalu karena laporan ini membuat mereka menjadi tawar hati. Mereka putus asa dan kehilangan kekuatannya, kehilangan imannya. Tahu ke saudara? Gara-gara peristiwa ini, mereka kehilangan janji Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang Tuhan janjikan, itu gagal mereka terima. Generasi yang keluar dari tanah Mesir itu, yang menerima janji itu, yang sebetulnya harusnya menerima janji itu, gagal di tempat itu. Mereka gagal bukan karena kalah perang, saudaraku. Tapi karena sikap hati mereka, mereka menjadi tawar hati. Dan akibatnya, saudara, mereka kehilangan masa depan. Mereka dibinasakan di padang gurun. Dan itu sebabnya, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kondisi hati kita yang mesti diwaspadai selain daripada hal yang saya sebutkan tadi. Kondisi tawar hati itu adalah hal yang sangat mematikan dan membunuh iman kita. Saudara, bayangkan orang yang menerima janji Tuhan, orang yang sudah berjalan di dalam janji Tuhan, tapi karena tidak menjaga sikap hati mereka, mereka menjadi tawar hati waktu mereka mendengar tentang musuh mereka. Halo saudaraku, perjalanan hidup kita pasti akan mendengar situasi, suasana yang membuat kita seperti keder gitu, kayak takut menjadi ciut nyali kita. Situasi perang saat ini, dunia yang tidak menentu, krisis yang kita dengar orang berkata penjualan sulit, kondisi ekonomi tidak bagus, dan lain sebagainya. Halo, kalau saudara tidak menjaga hatimu, saudara akan kehilangan kekuatanmu. Dan waktu engkau kehilangan kekuatanmu, engkau tidak hanya kehilangan kekuatan, tapi kehilangan keyakinan imanmu kepada Tuhan. Dan itulah yang terjadi kepada bangsa Israel. Kenapa ini dituliskan, saudara? Untuk memperingatkan kepada kita bahwa kita bisa kehilangan pengharapan, kita kehilangan janji Tuhan sebelum kita masuk ke dalam peperangan yang sebenarnya. Karena hati kita yang menjadi tawar. Makanya saudaraku, Alkitab berkata, jangan tawar hati. Kalau engkau mendengar situasi yang ada di sekitarmu, mungkin engkau melihat, tetaplah berkata, Tuhan, aku tahu dunia saat ini tidak bagus, ekonomi tidak bagus, keadaan tidak bagus. Tetapi aku masih percaya bahwa Engkau Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas hidupku dan atas alam semesta ini. Sekalipun mungkin situasi sulit, aku mau belajar percaya.
Jangan sampai kita hanya, kau mau selalu bersyukur. Walau gunung bergoncang. Tapi saudara, kita mendengar kabar saja kita sudah tawar hati. Alkitab berkata, jangan tawar hati. Jaga hatimu, jangan sampai kau tawar hati. Karena ketika engkau izinkan itu terjadi, kekuatanmu akan menjadi kecil. Dan engkau bisa kehilangan kekuatanmu yang sebenarnya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita. Makanya Yosua itu begitu trauma lihat keadaan ini saudara. Karena Yosua saja yang berkata, Yosua dan Kaleb berkata, tidak. Mereka memang besar-besar. Mereka memang kubu-kubunya tinggi. Kita bisa mengalahkannya. Kita sudah kalahkan yang lain kok. Masa kita tidak bisa kalahkan ini? Tuhan pasti akan menolong kita. Dan Tuhan berkenan kepada Yosua. Yosua dan Kaleb menerima menggenapi janji yang diberikan kepada generasi yang keluar dari tanah Mesir. Makanya Yosua itu selalu memperingatkan. Dia bilang begini, kalau saudara membaca kitab, kuatkan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Dia selalu bilang begitu. Kenapa? Karena dia begitu trauma melihat umat Israel yang tawar hati, kehilangan iman mereka waktu menghadapi tantangan. Dia sudah belajar dan dia memperingatkan. Bukankah saudara, belajar dari kesalahan orang, kegagalan orang jauh lebih murah daripada kita harus mengalaminya. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Kita belajar dari kegagalan umat Israel. Yang tidak menjaga hati mereka menjadi tawar. Dan membuat mereka gagal menerima janji Tuhan. Waspada yang kedua. Pahit hati, kepahitan. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu Ibrani pasal 12 ayat 15 dia bilang begini. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan, pahit hati. Kalau kita mencari pengertian daripada kepahitan. Kepahitan itu adalah kekecewaan yang mendalam karena keinginan yang tidak terpenuhi. Itu pengertiannya kepahitan. Dan saudara, kepahitan tidak terjadi seketika. Dia bekerja seperti akar, awalnya kecil, lalu menjadi besar, dan menjadi susah diatasi. Saudara ingat, salah satu hal yang menjadi penyebab Musa masuk ke tanah Kanaan. Musa ini pemimpin umat Israel yang membawa Israel keluar, dihormati oleh bangsa Israel sampai hari ini. Tapi saudara, pemimpin sekalibur Musa gagal masuk ke tanah perjanjian. Karena apa? Karena dia kecewa, dia kepahitan, dan akhirnya bertindak gegabah. Waktu orang Israel minta air, Tuhan bilang, Musa, kau tunjuk itu batu, dan dia akan keluar air sana. Tapi karena saking jengkelnya, saking marahnya, saking kepahitannya, dia pukul itu batu di muka bangsa Israel. Memang keluar air. Tapi Alkitab berkata, dia tidak menghormati Tuhan di tempat itu. Makanya Tuhan berkata, kamu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Kalau saya itu saudara, apa itu orang bilang, orang Makassar bilang menangis Bombay ya. Bayangkan saudara, sudah susah-susah antar menghadap Firaun dan semua perjuangan di padang gurun, lalu gagal karena masalah ini. Sebetulnya saya sempat ambil tugas meneliti ayat ini. Kenapa sampai Musa gagal? Karena ini salah satu penyebab Musa tidak masuk Kanaan. Dia hanya diizinkan, Musa, kau tidak masuk Kanaan. Kau cuma pergi naik ke gunung, kau toak-toak saja itu Kanaan. Kau lihat-lihat saja, sudah cukup itu, tidak usah kau masuk. Seorang pemimpin sekaliber Musa
gagal. Karena apa saudara? Dia tidak menjaga hatinya. Saking marahnya. Berkumpul sudah itu kemarahannya, lalu dia pukul itu batu. Dan Tuhan melihat itu sebagai satu bentuk ketidakhormatan Musa kepada Tuhan di hadapan umatnya. Lalu waspada yang ketiga tentang hati kita. Selain akar pahit, tawar hati, lalu yang terakhir waspada yang ketiga adalah jangan mendua hati. Ya. Kalau Yakobus 1 boleh ditampilkan, Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia meminta dalam iman sesama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati. Mendua hati di sini punya pengertian dua saudara. Bimbang atau tidak percaya. Mendua hati juga punya pengertian percaya Tuhan dan percaya kepada tahyul atau hal-hal yang lain. Jadi ceritanya sinkretis, setengah Tuhan, setengah duniawi, abu-abu. Banyak saudara, tapi di sini tidak ada. Banyak itu orang Kristen percaya Tuhan, tapi masih percaya hari-hari baik, tanggal-tanggal baik, tanggal-tanggal sial. Itu mendua hati saudara. Pikirnya Tuhan tidak mampu memberkati kalau di tanggal yang tertentu. Dan itu berbahaya saudara. Kadangkala kelihatan sepele, tapi itu dalam banget itu loh saudara. Kita tidak lagi mempercayai Tuhan sepenuh hati. Dan itulah bahayanya berhala modern. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Tuhan memperingatkan di kitab Wahyu. Kalau mau panas ya panas kalian. Kalau mau percaya Tuhan ya percaya Tuhan. Kalau mau masih duniawi setengah, Tuhan setengah. Itu saudara akan ditolak. Kita tidak bisa mempercayai Allah di satu sisi. Lalu kita mempercayai hal yang lain di satu sisi saudara. Itu namanya orang mendua hati. Digambarkan sebagai orang yang tidak setia. Satu hatinya kepada istrinya, satu hatinya kepada perempuan lain. Satu hatinya kepada suaminya, satu hatinya kepada laki-laki lain. Itu mendua hati. Dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak mau diperlakukan seperti itu kan, betul halo? Tuhan juga tidak mau. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan. Banyak hal yang bisa membuat kita mendua hati. Hobi kita, pekerjaan kita, bahkan hal-hal yang diberikan oleh Tuhan, seringkali itu membuat kita mendua hati, menduakan Tuhan, lupakan Tuhan, bahkan mengabaikan Tuhan karena hal-hal yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi berita baiknya saudaraku yang kekasih Tuhan, Tuhan mau, Tuhan tahu kelemahan hati. Makanya dia perlu menaruh rohnya di dalam hati kita. Kita perlu ditransformasi hati kita. Supaya, karena kita tidak mampu secara manusia saudara. Hati kita ini banyak menimbulkan hal yang jahat. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk mentransformasi hati kita. Mentahirkan hati kita. Membaharui hati kita. Menjadikan hati kita jadi hati yang lembut. Hati yang taat, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara membaca Kisah Rasul, saudara akan menjumpai bahwa salah satu orang yang paling berkenan di hati Tuhan itu adalah Daud. Tetapi saudaraku yang kekasih Tuhan, begitu berbahayanya hati yang tidak dilihat oleh siapapun, tapi Tuhan melihat. Dia bisa memunculkan hal yang jahat yang menghancurkan kehidupannya. Dan itu sebabnya saudaraku yang kekasih Tuhan, mari kita belajar menjaga hati kita. Firman Tuhan berkata, tidak salah kalau Tuhan berkata, jaga hatimu. Karena itu akan mempengaruhi seluruh kehidupanmu.
bisa memunculkan hal yang jahat dan yang baik. Yeskel 36 ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Yeskel 36 ayat 26. Alkitab berkata, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita tidak mampu. Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjaga hati kita supaya hati kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kuduslah yang mentransformasi kehidupan kita, menjaga hati kita, mengubahkan hati kita sehingga hidup kita senantiasa berkenan dan jadi berkat bagi banyak orang, bagi dunia ini. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan malam hari ini. Izinkan Roh Kudus menjamah. Izinkan Roh Kudus mengubahkan hati saudara dan saya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Bapa, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami sudah dengarkan firman-Mu. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali. Tapi kami bersyukur Roh Kudus, Roh penolong itu, Roh Kudus akan memampukan kami, mentahirkan hati kami, menjaga hati kami, sehingga hati kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
menyanyikan pujian ini. Saudara, saya tidak tahu apa yang ada di dalam hatimu hari-hari ini. Mungkin ada niat jahat, ada pikiran-pikiran yang jahat, ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya tidak tahu. Tapi dengar baik, Tuhan melihat hatimu, Tuhan melihat hati kita. Dan Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hatimu akan mempengaruhi banyak hal dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, malam hari ini izinkan Roh Kudus menjamah, mengubahkan hatimu, mentransformasi hatimu, sehingga hati yang tidak berkenan itu diubahkan Tuhan. Malam hari ini datang kepada Tuhan, kita bereskan hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena seringkali apa yang ada di dalam hati kita itu membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, membuat kita tidak menggenapi, meraih apa yang Tuhan janjikan, Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Karena Dia melihat hati kita yang tidak berkenan, hati yang tidak beres di hadapan Tuhan. Tapi biar malam hari ini kita belajar di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Jamah kami Tuhan. Selidiki hatiku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Menyanyi hosana, menyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tangan. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang sudah datang ke tengah-tengah kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti, tapi biarlah Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami meninggalkan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami menjaga hati kami, agar hati kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah dengar firman-Mu. Berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Gereja Isa Al-Masih Makassar. Kami menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, selamat bergabung menjadi keluarga Allah di tempat ini.
kiranya di antara jemaat yang belum memiliki gereja tetap dapat mengikuti ibadah kami selanjutnya setiap hari Minggu di jam 9 pagi dan di jam 6 sore. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Silas Papare yang telah melayani kita pada ibadah umum sore ini. Kiranya apa yang telah disampaikan dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Amin. Pada kebaktian umum sore minggu depan, kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Charles Kamasi. Mari bersama kita hadir kembali pada kebaktian umum minggu depan. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kegiatan sepekan Gereja Isa Al-Masih Makassar. Pada hari Selasa, dalam ibadah seksi wanita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Meta Margono pada pukul 16.30 WITA. Pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, dalam ibadah profesional muda bagi Kristus akan dilayani oleh hambanya Pendeta Meta Margono pada pukul 19.30 WITA. Akan diadakan PRBK on Vacation pada tanggal 27 sampai dengan 28 Juni 2025 bertempat di Grand Town Hotel dan Waterboom Maros. Kami mengundang seluruh pemuda-pemudi Gereja Isa Al-Masih untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Pendaftaran kegiatan dapat melalui Saudari Jessica, Saudari Gracia, dan Saudari Yokelia. Pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, dalam ibadah sekolah minggu Gereja Isa Al-Masih Makassar akan diadakan pada pukul 7.30 WITA. Juga ibadah tunas remaja pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025 akan diadakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah ini khusus untuk pelajar SMP sampai dengan SMA, bertempat di ruangan Galilea lantai 5. Info penyerahan anak. Akan dilaksanakan sakramen penyerahan anak pada hari Minggu 6 Juli 2025. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, dapat menghubungi Pendeta Silas Papare. Info baptisan air. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat yang belum dibaptis dan ingin dibaptis secara selam, dapat menghubungi Pendeta Silas Papare. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi jemaat yang telah menabur untuk dana Videotron. Kami percaya apa yang telah ditabur dapat dituai dengan penuh sukacita. Dan bagi jemaat yang rindu untuk menabur bagi dana Videotron, dapat mengirimkan melalui rekening dana Videotron atas nama Gereja Isa Al-Masih dengan mencantumkan keterangan transfer dana Videotron. Juga jemaat Tuhan, mari kita terus dukung dan doakan pengerjaan dinding sisi timur House of Grace dengan keperluan dana sebesar 160 juta rupiah. Kami mengucapkan banyak terima kasih bagi jemaat yang telah menabur untuk dana pemeliharaan gereja. Dan bagi jemaat yang ingin menabur, dapat mengirimkan melalui transfer via Bank BCA atas nama Gereja Isa Al-Masih. Info duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, Ibu Lili Layata, mama dari Diaken Robert Cokro, pada hari Minggu 15 Juni 2025. Atas nama Gembala, Majelis, Rohaniwan, dan seluruh jemaat Kia Makassar turut berbelasungkawa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan buat seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui persembahan syukur, persembahan House of Grace, persembahan sosial, maupun persembahan-persembahan lainnya. Kami percaya apa yang telah ditabur dapat dituai dengan penuh sukacita. Sesaat lagi kita akan memberi persembahan. Mari bersama kita siapkan persembahan kita. Kantong berwarna hijau untuk kas gereja dan kantong berwarna merah untuk dana sosial. Persembahan juga dapat diakses melalui scan barcode Kris. Demikian info pada hari ini. Bagi jemaat yang ingin mengetahui info lengkap warta, jemaat dapat mengaksesnya melalui grup WhatsApp Jemaat Gia Makassar. Dan bagi jemaat yang belum tergabung pada grup tersebut, dapat menghubungi pengurus-pengurus yang ada.
Sampai jumpa minggu depan. Mari terus jangkau jiwa bagi Kristus, Terus berakar, bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Kristus. See you. Kita akan memberikan persembahan, tapi sebelum itu kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami bisa datang beribadah di tempat ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan. Pakai persembahan kami semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami ingin memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan Tuhan, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buat imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku sambut, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buat teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kami ucapkan sekali lagi selamat datang buat yang baru pertama kali hadir. Kami menyambut saudara dengan penuh sukacita. Selamat datang di rumah Tuhan dan mari terus bertekun di dalam Tuhan. Dan jangan lupa kita selalu diingatkan oleh Tuhan supaya kita jadi saksi. Dan banyak keluarga kita, sahabat kita, teman kita yang membutuhkan Tuhan di luar sana. Ya, mari kita doakan, berkati, bersaksi supaya mereka juga memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Lalu mengenai baptisan air, saya harap yang mau mengikuti cepat mendaftar. Kami akan segera mengumumkan kapan akan dimulai katekisasinya. Setiap orang yang mendaftar saya masukkan ke grup ya. Jadi
nanti update beritanya di sana. Ya, cepat mendaftar kalau yang mau ikut baptisan air. Lalu yang penyerahan anak, kalau saudara punya anak dan ingin diserahkan kepada Tuhan, tanggal 6 Juli ada penyerahan anak, ibadah minggu pertama dalam perjamuan kita akan adakan penyerahan anak. Anda dapat menghubungi saya kalau Anda punya anak untuk diserahkan. Lalu disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa pengurus PRBK itu mengadakan basar di bawah. Mereka pencarian dana retreat mereka. Menu yang dijual adalah seperti tadi pagi ya. Ayam crispy 25.000, ayam geprek pedis 30.000. Mari berpartisipasi dan mendukung kegiatan anak-anak muda kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Lalu dari tempat ini juga saya ingatkan kembali, mari kita dukung, doakan gereja kita terus supaya tidak hanya bertumbuh tapi kita membutuhkan biaya yang besar. Kita sementara mengerjakan sisi timur. Mari dukung, doakan. Kalau Anda ingin mendukung, Anda bisa memasukkan ke kotak dan juga mentransfer via rekening gereja. Ya. Lalu di akhir ibadah kita sebentar, kita turun ke lantai G. Ada fellowship, ada kue dan minuman disiapkan buat kita. Jangan langsung pulang ya. Kita berfellowship dulu. Oke, itu saya penyampaian. Mari bangkit berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dengan iman katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Oh, dan memperluas daerahku. Ya Tuhan. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur dan kami imani apa yang kami ucapkan, perkatakan itu akan terjadi menjadi bagian kami malam hari ini Tuhan. Berkat dan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur malam hari ini Engkau sudah memberkati kami. Waktu kami puji sembah Engkau, Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Meteraikan firman ini jadi berkat buat kami semua. Bahkan apa yang kami sudah persembahkan malam hari ini, biar berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini hamba berdoa memohonkan berkat-Mu atas umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati keluarga kami, suami istri, anak-anak kami, usaha pekerjaan bisnis kami, studi kami diberkati dalam nama Yesus. Dibuat berhasil apa yang kami kerjakan setiap hari. Penyertaan perlindungan Tuhan akan menjadi bagian kami. Kami sehat, kami kuat, kami berkemenangan di dalam Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Kami akan melihat perkara-perkara besar dinyatakan dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Bahkan dalam usaha pekerjaan kami. Yang datang dengan pergumulan, Tuhan hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar pertolongan Tuhan turun atasmu malam hari ini. Yang datang dengan sakit penyakit, disembuhkan dalam nama Yesus. Yang datang dengan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Sehingga malam hari ini
kami mengalami Tuhan, dan kami pulang dengan penuh sukacita. Diberkati umat-Mu, diberkati gereja-Mu, diberkati pelayanan kami dalam nama Yesus. Kami terus bertumbuh, bertambah, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doa buat jemaat-Mu yang tidak sempat hadir, baik pagi maupun malam hari ini. Tuhan, kami berdoa lawat mereka, jamah mereka, pulihkan mereka dalam nama Yesus, supaya mereka berbalik dan kembali kepada Tuhan. Kami doa berkati bangsa kami. Berkat Tuhan dicurahkan atas bangsa kami. Berkat damai sejahtera, ketentraman, kami yakin akan terjadi atas bangsa kami. Diberkati kota Makassar dalam nama Yesus. Dijaga, dilindungi kota kami Tuhan. Bahkan Tuhan akan pakai gereja-Mu, kami semua umat-Mu, untuk jadi saksi Tuhan di kota ini. Supaya banyak orang dimenangkan bagi Tuhan. Bagi keluarga kami yang masih terhilang, kami doa. Selamatkan mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan, pulihkan mereka, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan, menjangkau orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih, diberkati pemimpin bangsa ini dari pusat sampai ke daerah. Diberkati pemimpin kota kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Malam hari ini kami mau pulang, sertai kami di jalan Tuhan. Bahkan ketika kami memulai dan melanjutkan hidup kami esok hari, dalam setiap tugas, panggilan dan pelayanan kami, hamba berdoa, sertai kami buat berhasil apa yang kami kerjakan. Pegang tangan kami Tuhan, lindungi kami, sehingga kemanapun kaki kami melangkah, dimanapun kami berada, kami dalam penyertaan perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Kekasih Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan engkau terima berkat dari Tuhan. Turunlah berkat yang besar dari Allah Bapa kita. Kasih karunia yang melimpah dari Yesus Kristus. Penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati hidupmu. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati sama-sama katakan. Besar